Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Perkenalkan, nama saya Rabibtah Hasanah Hasibuan, kelas 5A PBSI dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Kota Medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari membaca ekstensif. Yang pertama yaitu membaca survei. Membaca survei adalah membaca yang dilakukan dengan cara meninjau, meneliti, mengkaji, dan cara membaca bagian-bagian tertentu dari suatu buku. Bacaan yang biasa disurvei yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal meliputi halaman judul, kata pengarang, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan abstrak bila ada. Yang kedua yaitu bagian isi. Bagian isi meliputi judul tiap bagian, subjudul, bagan, grafik, dan tabel. Dan yang ketiga yaitu bagian akhir. Bagian akhir meliputi kesimpulan, daftar pustaka, dan indeks bila ada. Yang kedua yaitu membaca sekilas. Membaca sekilas adalah membaca yang dilakukan dengan cara mata bergerak cepat melihat dan memperhatikan suatu bacaan untuk mendapatkan suatu informasi. Adapun langkah-langkahnya yaitu tentukan dengan jelas informasi yang akan kita cari, atau buatlah pertanyaan yang ada pada suatu buku. Yang kedua yaitu siapkan atau carilah kata kunci. Yang ketiga, kata kunci sesuai dengan indeks. Selanjutnya yaitu membaca dangkal. Membaca dangkal adalah membaca yang dicari dengan memperoleh pemahaman dengan singkat, yaitu tidak terlalu mendalam. Biasanya ini yaitu membaca cerpen untuk kesenangan seseorang. Baiklah, di sini saya mempunyai tiga buku. Ada buku, ada cerpen, dan ada koran. Yang pertama bagian survei. Di sini survei adalah survei bagian awal. Bagian awal ini yaitu ada judul, penerbit, penulis, ada dia penerbit, dia biasanya berada pada bagian-bagian awal. Yang kedua yaitu isi. Isi ini misalnya sub judul bagian awal seperti ini. Ini ada subjudul. Yang bagian akhirnya yaitu seperti kesimpulan. Yang kedua yaitu ada membaca sekilas, contohnya yaitu koran. Koran biasanya ini adalah dia membaca sekilas, dia karena pendek, tidak terlalu panjang. Kita hanya membaca bagian-bagian tertentu. Misalnya kita cari kata kunci bermain. Nah, bermain di sini biasanya kita sudah tahu bermain apa. Bermain perosotan, bermain ayunan. Di sini kan ada judulnya Taman Balita untuk bermain anak dan bermain untuk anak bermain dan belajar. Nah, di sini kita cari kata kuncinya bermain. Berarti misalnya bermain, apa permainan yang ada pada anak-anak ataupun balita. Nah, misalnya perosotan, ayunan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada membaca dangkal. Membaca dangkal ini contohnya cerpen.
Nah, cerpen ini kan dilakukan hanya untuk kesenangan pribadi. Misalnya contoh cerpennya ketika tebu menjadi ampas. Nah, yang kita baca itu ya ini keseluruhannya, karena biasanya cerpen ini isinya tidak terlalu panjang dan singkat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.